Bayu. Ibu. Aku menabrak seseorang dengan mobilku. Sudah berapa kali aku bilang padamu, jangan bergaul dengan teman tak jelas itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang itu masih di ruang operasi. Jauh Ibu Bayu. Apa yang perlu ditakutkan? Bukan kita tak mampu bayar kompensasi. Apakah kamu lupa bahwa kamu masih mendaftar ke universitas bergengsi di luar negeri? Buat masalah tepat setelah 18 tahun. Jika ayahmu tahu, dia pasti akan memukulmu sampai mati. Operasinya berhasil. Tapi, pasien menderita trauma kepala yang parah. Dia mungkin mengalami amnesia. Selain itu, wajahnya juga mengalami luka bakar. Nantinya, dia akan memerlukan operasi rekonstruksi. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika dia menuntut pertanggungjawabanku? Jangan khawatir. Ibu punya rencana. Kamu sudah bangun. Di mana ini? Siapa kamu? Baizu. Tidakkah kamu ingat ibu dan kakakmu? Ibu. Kakak. Aku minta maaf. Aku tidak bisa mengingat apapun. Ibu, bagaimana jika keluarganya datang mencarinya? Tidak apa-apa, Baizu. Kamu mengalami trauma parah akibat kecelakaan mobil, dan wajahmu juga terluka. Ibu sudah membuat janji temu dengan dokter bedah plastik terbaik di luar negeri. Aku jamin kamu akan mendapatkan kembali kecantikanmu. 10 tahun kemudian. Bayu. Baizu, The film was translated Baizu. and narrated by M. kenapa Media. kamu masih memakai kalung ini? Cepat lepaskan. Itu benar-benar tidak cocok dengan gaunmu. Baiklah. Aku hanya... Kyutian teman dekat Bayu. Aku baru saja teringat. Anak laki-laki itu lagi. Kenapa? Aku hanya tidak bisa mengingat. Seperti apa wajahnya? Itu yang itu. Yang bermarga P kan? Sayang sekali. Kita tidak tahu nama lengkapnya di keluarga P. Jika tidak, kita bisa memasang pengumuman orang hilang. Biarkan aku yang menyimpannya. Cepat. Pergi ke tempat pernikahan. Berapa lama lagi? Ada sedikit kemacetan lalu lintas. Mungkin butuh 15 menit lagi. Ketua PI. Aku sudah lama mendengar bahwa putri sulung keluarga Bai cerdas dan menawan. Melihatnya hari ini, itu memang benar. Bagus, pengantin pria tadi tertunda oleh sesuatu. Zhao Qian. Selanjutnya mari sambut pengantin pria ke atas panggung. Keluarga Bai, di Jinghai membusuk. Apa yang terjadi? Bukankah sudah lama kukatakan padamu untuk pergi dan selesaikan urusan dengan Pei Jinyu? Ibu, aku sudah beberapa kali ke keluarga Pi, tapi aku tidak pernah melihatnya. Lalu bagaimana beraninya kamu bilang tidak ada masalah? Dia tidak menolak pernikahan itu, jadi kupikir dia setuju. Makanya, kamu pikir, bagaimana bisa kamu begitu lancang? Jika dia tidak muncul hari ini, kamu pergi sendiri ke pintu masuk keluarga Pei. Berlutut mohon padanya biarkanmu masuk. Pokoknya jangan kembali ke keluarga Bai. Keluarga Bai kita tidak sanggup menanggung malu kan? Selesaikan sendiri urusanmu. Baizil, situasi ini sangat tanggung sekarang. Kenapa kamu tidak memohon padaku dan membiarkanku menjadi pengantin priamu saja? Zhao Qiang ini, aku yang akan menanganinya. Lihat aku. The film was translated and narrated by M. Media. Siapa kamu? Kakek aku baru saja melihat ketidakadilan di jalan. Apel, kamu melihat ketidakadilan. Dia pikir dia siapa? Bertingkah sok berkuasa. Apa kamu mengerti cara mengantai? Ini pernikahanku. Apa kamu sudah bosan hidup? Siapa dia? Dia dari keluarga Shou di Xiqing. Keluarga Xiao. Maksudmu orang yang
Sahamnya anjlok hingga batas bawah dan memohon investasi padaku. Ketua Pei, salahkan ini padaku. Jangan salahkan keluarga Xiaoku. Kamu memperlakukanku seperti anjing. Bukan aku orang yang seharusnya kamu mintai maaf. Baizil, saya dengan tulus meminta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak bisa mengatakan apapun yang pantas. Tolong mohon ampun pada Ketua Pei. Tolong jangan salahkan keluarga Xiao atas masalah ini. Saya akan menanggung tanggung jawabnya sendiri. Dia memprovokasimu. Kamu putuskan sendiri bagaimana menanganinya. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan lari. Urusan kita belum selesai. Kamu. Di mana kalungmu? Kalung. Itu ada pada sahabatku. Tunggu. Jangan pergi dulu. Setidaknya. Pergilah setelah pernikahan selesai. Oke. Mari kita mulai. Baiklah, pengantin wanita yang anggun dan pengantin pria yang tampan. Keduanya telah tiba. Selanjutnya mari sambut pengantin pria dan wanita. Baizue, Apa yang terjadi, Jin Yu? cara dia memanggilku sangat mirip dengan Xia Guo. Leontin Duke itu. Pengiring sudah kembalikan ke Anda. Ini dia. Tidak ada tandanya. Dia bukan Xia Guo. Antar nyonya kembali ke kamar. Kepala pelayan. Orang ini. Kenapa dia sangat aneh? Tian-Tian sejujurnya, dia memberiku kalung yang salah lagi. Jadi kamu adalah Kak Jin Yu, mitra aliansi pernikahan itu. Pei Sisi saudara tiri Pei Jin Yu. Siapa kamu? Nona Sisi adalah saudara tiri Ketua Pei. Ketua Pei paling menyayanginya. Lalu kamu? Aku adalah wanita Ketua Pei. Kamu, apa kalian semua gila? Hanya berdasarkan dirimu, apakah kamu layak menjadi istrinya? Kamu tidak lebih dari sekadar alat untuk aliansi pernikahan. Apakah kamu pikir dia benar-benar menganggapmu sebagai wanitanya? Bagaimanapun juga, aku juga kakak iparmu. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, tidakkah kamu takut kakakmu akan marah? Nona Sisi. Mohon tenang, bagaimanapun dia adalah istri yang dinikahi Ketua Pei ke dalam keluarga. Jika Anda menyakitinya, Ketua Pei akan menyalahkan Anda. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana Kak Jin Yu akan menyalahkanku. Ketua Pei sudah kembali. Jika aku mendorongmu jatuh, tebak apakah Kak Jin Yu akan memihakku atau memihakmu? Pei Sisi, kamu gila. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kak Jin Yu hanya bisa menjadi milikku hanya berdasarkan dirimu seorang pewaris miskin. Kamu ingin tetap di sisinya? Apa yang terjadi? Nona Sisi dia, Kak Jin Yu, kamu akhirnya kembali. Mengapa kamu menikahi wanita seperti ini ke dalam keluarga? Apa masalahnya jika aku menikahinya? Bukankah kamu bilang satu-satunya orang yang boleh tidur di ranjangmu adalah Jin Xia? Pei Sisi, Baiklah. Wanita ini tidak hanya menikah ke dalam keluarga, tapi juga tidur di ranjangmu. Aku tidak tahan.
Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Apakah ada masalah? Kamar yang kamu atur. Saya minta maaf Tuan Pei. Saya pikir Nyonya bisa. Segera cari seseorang untuk mengganti tempat tidurku. Dan setelah itu terimalah hukumanmu sendiri. Ya Tuan Pei, saya akan segera pergi. Baiklah semuanya bubar. Tunggu. Masalah dia mendorongku. Akan dibiarkan begitu saja. Lalu bagaimana Nona Bai ingin menanganinya? Biar aku mendorongnya balik. Atau aku akan menelepon polisi. Nona Bai. Jika kamu tidak ingin tinggal di keluarga Pei, aku bisa mencari seseorang sekarang untuk mengirimmu kembali dan membatalkan perjodohan ini. Kamu sama sekali tidak. Jika aku kembali, Film was translated Ibu pasti akan and menyalahkanku. narrated by M Media. Nona Bai, sudahkah kamu memikirkannya matang-matang? kalian berdua, siapkan mobil dan kirim Nona Bai pulang. Tunggu. Jangan. Aku tidak menginginkan apapun. Apakah itu cukup? Bawa dia ke kamar tamu. Baik. Kak Jin Yu, kapan kamu akan kembali ke rumah tua? Ibu dan paman sangat merindukanmu. Jika tidak ada hal penting, aku tidak akan kembali. Kejadian itu sudah 10 tahun yang lalu. Apakah kamu masih membenci paman? Bai Sisi, selama bertahun-tahun ibumu menikah ke dalam keluarga ini, dia memperlakukanku dengan cukup baik. Itulah sebabnya aku mau anggapmu sebagai adik. Tapi ini tidak berarti kamu bisa meminta apa saja. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi. Tapi Kak Jin Yu, bukankah kamu bilang bahwa selain orang itu, tidak ada wanita lain yang diizinkan untuk menginap di sini? Bahkan para pelayan berada di gedung sebelah. Mengapa kamu membiarkannya tinggal? Apakah dia sangat penting bagimu? Dia setidaknya adalah istri nominalku. Pulanglah, aku mau istirahat. Atas dasar apa? Seorang wanita yang tiba-tiba muncul, boleh tinggal, tapi aku tidak. Nona Pei, saat kamu memasuki kamar orang lain, tidakkah kamu mengetuk? Ini rumahku, mengapa aku harus mengetuk? Tenanglah. Kedua bersaudara ini gila. Jika kamu ingin tinggal di keluarga Pei, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Ada apa? Kakakku baru saja bilang dia pergi minum. Dia memintamu untuk menjemputnya. Ada apa? Sebagai istri yang baru menikah, pergi menjemput suamimu yang sedang mabuk. Bukankah itu sudah seharusnya? Jika kamu bahkan tidak memiliki kesadaran diri sebanyak ini, sebaiknya kamu kembali saja ke keluarga Baimu. Oke, aku akan segera masuk. Hei, aku mengirimkan seorang wanita untuk menemanimu bermain. Benar bar nomor 6. Baizu, hari ini sudah berakhir. Jangan pernah berpikir untuk tetap berada di sisi Kak Jin Yu. Nona cantik. Sendirian saja. Membosankan sekali bermain sendiri. Kenapa kamu tidak main dengan kami, saudara? Lepaskan aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Kakak akan membantumu mencarinya. Jangan terlalu berapi-api. Kakak sangat pandai memanjakan orang. Biarkan kakak memanjakanmu. Lepaskan. Beraninya wanita terkutuk ini menggigitku, menolak bersulang, dan lebih memilih hukuman begitu. Lepaskan pakaiannya untukku. Kita akan melakukannya tepat di sini hari ini. Lepaskan. Keluar. Tunggu. Siapa kamu? Pergilah sejauh mungkin dariku. Jangan merusak kesenanganku. Kamu tidak layak. Kamu tahu namaku. Sial. Aku paling benci orang yang sok. Kamu berani memukul saudaraku. Kenapa kamu tidak tinggal di rumah dengan benar? Kenapa kamu lari ke sini sendirian?
Siapkan satu set piyama untuk Nyonya. Ya. Bagaimana mereka bisa berakhir bersama? Mungkinkah Kak Jin Yu benar-benar berada di The Sixth Bar? Menjijikkan. Jangan pergi ke tempat seperti itu lagi lain kali. Tidakkah kamu tahu batasanmu sendiri? Istirahatlah sekarang. The film was translated and Dilihat dari sisi narrated ini. by M Media. Pai Jin Yu sebenarnya orang yang cukup baik. Menikah dengannya sepertinya cukup bagus juga. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita terkutuk, aku benar-benar meremehkanmu. Sungguh pertunjukan pahlawan selamatkan kecantikan hebat. Sekarang setelah Kak Jin Yu pergi, biarkan aku melihat siapa lagi di rumah ini yang bisa menyelamatkanmu. Pastikan kamu tidak bergerak sembarangan. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin di mana kamu mungkin terluka. Katakan padaku, jika aku tidak sengaja menyayat dan merusak wajahmu yang menyerupai manusia ini, apakah Kak Jin Yu masih akan melihatmu lagi? Pei Sisi, aku sudah melakukan seperti yang kamu katakan dan membawa Jin Yu kembali. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Karena kamu tidak tahu malu. Kamu berani mendekati Kak Jin Yu dan membiarkannya memelukmu. Kamu benar-benar jahat. Aku tidak. Itu karena di bar, beberapa preman merundungku. Dia membawaku. Lalu kenapa? Saat ini aku hanya melihat wajahmu ini dan merasa kesal. Sangat kesal. Mengapa kamu ada di sini? Nona Sisi, mohon jangan gegabah. Bagaimanapun Nyonya, menikah ke dalam keluarga melalui aliansi pernikahan. Lalu kenapa? Itu adalah keluarga Bai mereka yang memohon pada keluarga Pei kami. Sekalipun aku harus menyiksanya sampai mati, keluarga Bai mereka tidak akan berani berkata sepatah kata pun. Tapi jika kamu benar-benar menggunakan pisau dan menyayat wajahnya, apa kata dunia luar tentang Ketua Pei? Saat itu terjadi, Ketua Pei harus menanggung semua konsekuensinya. Apa yang kamu katakan benar. Luka luar seperti ini memang terlalu mudah terlihat selama tidak ada bekas luka di wajahnya. Bukankah itu tidak masalah? Kamu berani melawan? Apa kalian berdua sudah mati? Cepat kemari dan bantu aku. Nona Sisi, jika kamu berani membantunya atau melaporkan ini, kamu sendiri yang akan mati. Dia punya keluarga Bai yang mendukungnya. Pikirkan siapa yang mendukungmu. Kak Jin Yu tidak pernah menjadi orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Kamu pasti telah melakukan sesuatu sampai dia cukup lunak untuk menerimamu. Kamu takut dingin bukan? Kalau begitu mari kita pergi ke tempat yang lebih dingin untuk bersenang-senang. Ketua Pei, hari sudah gelap. Perlukah saya meminta dapur menyiapkan makanan untuk Anda? Tidak perlu. Aku ingin istirahat sendiri sebentar. Li Feng, siapkan mobil kita pulang. Nyonya, saya akan membawamu masuk. Percuma saja, bahkan jika kita masuk. Pei Sisi tidak akan melepaskanku. Dia mungkin akan menyeretmu juga. Kamu sudah berlutut terlalu lama. Jika ini terus berlanjut, kamu akan mati. Kamu cukup baik hati ya? Karena kamu sangat peduli padanya. Maka berlututlah di sini bersamanya. Nona Sisi, jika Nyonya meninggal di kediaman Pei, bagaimana Anda berharap Ketua Pei menjelaskannya kepada dunia luar? Dia tidak menjaga kehangatan tubuhnya sendiri, terkena flu demam lalu meninggal.
Apa hubungannya dengan Kak Jin Yu? Jika kamu bersikeras membantunya, maka pikirkan pekerjaan dan keluargamu. Nyonya, tolong jangan tertidur. Bangunlah, Tuan akan segera kembali. Tolong bertahanlah The sedikit film lagi. was Kamu, translated jangan and khawatirkan narrated aku. by M Media. Cepat masuk. Nona Pei, mobil Tuan Pei, baru saja memasuki kompleks. Dia akan segera pulang. Sialan. Aku tidak boleh membiarkan Kak Jin Yu tahu. Kak Jin Yu, dengarkan penjelasanku. Menjelaskan apa? Menjelaskan kenapa kamu membuang istriku di tengah hujan untuk berlutut sebagai hukuman. Kembali ke rumahmu sendiri. Ganti pakaian nyonya. Aku tidak akan kembali. Itu bukan urusanmu. Kak Jin Yu, kamu benar-benar memukulku. Demi wanita ini. Kamu pikir kamu siapa? Dia bagaimanapun juga adalah istri sahku. Aku mentolerirmu karena menghormati ibumu, dan aku bersikap lunak padamu. Jangan terlalu percaya diri. Baizu, karena kamu, Kak Jin Yu benar-benar memperlakukanku seperti ini. Kamu benar-benar pantas mati. Ketua P, pakaian nyonya sudah diganti. Kamu bisa pergi sekarang. Dokter sudah datang. Suruh dia langsung ke kamar. Apakah Anda memberi tahu The Kak film Jin was Yu? translated Biasanya pada and jam segini, narrated by dia M tidak akan Media. kembali. Tidak, saya tidak memberitahu. Saat saya keluar, saya bahkan tidak membawa ponsel. Apa yang harus aku lakukan? Aku takut kamu bukan dia. Namun aku takut kamu adalah dia. Tapi aku tidak mengenalimu. Membiarkanmu menderita begitu banyak. Kita sudah berjanji untuk membuatmu bahagia selamanya. Kamu punya tahi lalat di bahumu. Ada apa? Aku dengar orang yang memiliki tahi lalat di bahunya adalah malaikat dengan sayap yang patah. Kamu begitu kampungan. Jin Xiaguo. Aku hanya mencoba menghiburmu. Kamu ingin menggodaku. Bagaimana mungkin? Xiaguo. Akhirnya aku menemukanmu. Tapi kenapa kamu tidak mengakuiku lebih dulu? Begitu dingin. Di mana Dr. Lee? Kenapa Dr. Lee belum tiba? Ketua P, Dr. Lee sudah datang. Bukankah kepala pelayan bilang dia hanya masuk angin? Kenapa demamnya tiba-tiba melonjak begitu tinggi? Saya akan memberinya suntikan dulu. Jika demamnya tidak turun malam ini, dia harus pergi ke rumah sakit besok.
Bicara. Apa yang terjadi? Itu Nona Sisi. Kak Jin Yu, ada apa? Kenapa Anda mengurungku di sini? Anda tahu saya takut gelap. Bukankah sudah kubilang? Baizu adalah istri nominalku. Bagimu untuk memperlakukannya seperti ini adalah menampar wajahku. Kamu akan merenungkan tindakanmu di sini selama setengah bulan. Saya minta maaf Kak Jin Yu. Saya salah. Tolong jangan menyalahkan saya ya. Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan mematahkan tanganmu. Kak Jin Yu, Anda memperlakukan saya seperti ini demi rekan aliansi pernikahan. Ibu dan paman saya akan menyalahkan Anda. Apa kamu pikir aku akan takut pada celaan mereka? Lagi pula, Bai Sue bukan sekadar mitra aliansi pernikahan. Dia bahkan lebih mungkin menjadi orang yang selama ini kucari. Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah mengira dia sebagai orang lain. Dia dan Xia Guo sama-sama memiliki tahi lalat yang sama di bahu mereka. Aku sudah mengirim orang untuk mencari kerabatnya, untuk melakukan perbandingan DNA. Jika dia benar-benar Xia Guo, kamu akan membayar harga yang jauh lebih besar untuk tindakanmu hari ini. Tunggu saja pembalasanku. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus segera memikirkan cara untuk membuktikan bahwa dia bukan Jin Xia Guo. Halo. Bantu aku menangani sesuatu secepat mungkin. Kamu sudah sadar. Demamnya sudah turun. Bagaimana keadaanmu? Apakah ada bagian lain yang terasa tidak nyaman? Kenapa dia tiba-tiba begitu peduli padaku? Minumlah air. Kak Jin Yu, dia telah menipumu. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan di luar. Jangan ganggu istirahatnya. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Ini ditemukan secara tidak sengaja di dalam koper Baizu oleh pelayan saat sedang membersihkan. Dia sama sekali bukan Jin Xia Guo, tapi dia sudah lama menyelidiki Jin Xia Guo. Tahi lalat itu juga dibuat di rumah sakit. Dia hanyalah seorang pembohong. Apakah Anda masih akan mempercayainya? Semuanya menunggu sampai hasil tes DNA keluar. Kalian berdua belum pergi. Itu aku. Aku juga sedikit lapar. Kepala pelayan akan datang. Aku pergi dulu. Beristirahatlah dengan baik. Ada apa dengan orang ini? Dia baik-baik saja tadi. Hanya ini saja tidak cukup. Aku harus memikirkan cara untuk membuatnya meninggalkan Kak Jin Yu selamanya. Berhenti mencari. Sekalipun kamu terus mencari, itu tidak akan menjadi milikmu. Sadar dirilah, dan cepatlah nyah kembali ke keluarga Baimu. Ini. Tidak ada satupun orang normal di keluarga Pri ini. Kembalilah besok. Oke, aku akan menunggumu. Ngomong-ngomong, Giok Guanyin itu, ingat untuk membawakannya kembali untukku. Terakhir kali, kamu membawakan yang salah. Yang terukir dengan 3,14 adalah milikku. Guanyin Giok. Jika dia berhasil membawanya kembali, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Tidak. Jin Xia Guo sama sekali tidak mungkin Baizu. Jika tidak Kak Jin Yu. Jika dia benar-benar Xia Guo, kamu akan membayar tindakanmu hari ini dengan harga yang jauh lebih besar. Sepertinya sedang berakting. Tidak akan buruk juga. Halo, bantu aku menangani sesuatu. Juga, bantu aku membuat rekaman palsu. Mari kita bicara. Kamu mau menyuapku? Aku tidak akan mengkhianati Baizu. Miskin tapi punya temperamen besar. Sejauh yang aku tahu, ibumu masih terbaring di rumah sakit.
Bagaimana kamu tahu itu? Apakah ada sesuatu yang keluarga Pei-ku tidak bisa ketahui? Puluhan ribu rupiah biaya pengobatan setiap hari. Apa kamu pikir? Bahwa kamu sebagai pekerja rendahan mampu membayarnya? Atau kamu ingin mengatakan, kamu ingin melihat ibumu mati? Lagi pula, kamu sangat melindungi Bai Zhu. Apakah dia benar-benar menganggapmu sebagai teman? Apa maksudmu dengan itu? Ibumu sudah lama dirawat di rumah sakit. Sebagai seorang teman, pernahkah dia menjenguknya? Apakah dia membantumu membayar biayanya? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Kamu punya ikatan saudara perempuan yang dalam, tapi dia memperlakukanmu seperti anjing suruhan. Itu karena dia sendiri tidak punya uang. Semua anggota keluarganya, Qiu Tian, dia tidak lebih dari pengikut dan anjing suruhanku, orang miskin. Bagaimana dia layak menjadi sahabatku? Apa dia sendiri yang mengatakannya padamu? Apalagi, orang rendahan sepertimu hanya pantas menjadi anjing suruhan bagi orang kaya. Aku. Apa yang perlu aku lakukan? Berbicara dengan orang pintar itu mudah. Bai Zhu memiliki Leontin Jiop Guanyin. Itu ada padamu kan? Dengan Leontin Jiop Guanyin itu, kamu akan menjadi orang paling penting bagi Kak Jin Yu, Jin Xiagu. Detail lainnya, seseorang akan memberitahumu nanti. Aku mengerti. Saya harap kerjasama kita menyenangkan. Siapa yang kamu cari? Halo, saya teman Nyonya P. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Dia tidak ada di sini. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Dia jelas-jelas memintaku untuk datang. Hai, sudah kubilang tidak berarti tidak. Kamu melecehkanku. Saya akan memanggil keamanan. Aku, benar-benar, teman seperti ini benar-benar tidak berguna. Apakah ini tempat yang pantas untukmu? Anjing suruhan yang menyalahgunakan kekuasaan. Keributan apa ini? Ketua P. Orang ini bilang dia mencari Nyonya. Nyonya baru saja pergi. Saya sudah memberitahunya tapi dia tidak percaya. Dia bersikeras membuat masalah. Aku minta maaf. Aku membuatmu takut. Bisakah kamu membiarkanku melihat Guanyin Giap milikmu itu sebentar? Apa yang dikatakan PCC ternyata benar. Ketua Pei, hasil perbandingan sudah keluar. Nyonya itu bukan Nona Jin. Aku tahu. Tidak masalah. Kurasa aku menemukannya. Xiaguo. Kamu adalah Xiaguo bukan? Akhirnya aku menemukanmu. Kamu adalah Jin Yu. Sudah 10 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Tian-Tian akhirnya kembali hari ini. Aku bisa mendapatkan Giap Guanyinku kembali. Itu tidak ada padaku. Aku selalu merasa kosong. Pelan-pelan Jin Yu. Aku hampir tidak bisa bernapas. Aku minta maaf. Aku terlalu bersemangat. Aku tidak menyakitimu kan? Aku baik-baik saja Jin Yu. Aku tidak pernah menyangka akan melihatmu lagi. Aku sangat bahagia. Kepala pelayan, bawa dia pergi. Disiplinkan dia dengan benar. Ketua Pei, saya salah. Saya seharusnya tidak memperlakukan Nona Jin seperti itu. Nona Jin, saya salah. Saya salah. Tolong bantu saya memohon pada Ketua Pei. Kenapa dia terlihat begitu ketakutan? Jika Pei Jin Yu mengetahui bahwa aku menipunya, nasibku akan jadi seperti apa? Atur semuanya. Aku ingin mengadakan untuk Xiaguo jamuan penyambutan yang megah. Dan sekalian The film mengumumkan was translated pembatalan and aliansi pernikahan narrated by dengan M keluarga Bai. Media. Ya, Tunggu sebentar. Belum. Ada apa? Kamu turun dulu. Ayo masuk dan bicara.
Ada apa Xia Guo? Jin Yu, bisakah kita tidak mengumumkan hubungan kita dulu? Kenapa? Sebelumnya agar keluarga Bai bisa mendapatkan lahan pengembangan keluarga Pei di pinggiran kota. Paksa Bai Zhu menikah, yang menyebabkannya menderita depresi. Sekarang kita. Jadi, kamu menjaga jarak dariku. Demi wanita licik seperti itu. Aku takut dia mungkin melakukan sesuatu yang bodoh. Aku adalah teman baiknya. Aku tidak ingin dia sedih. Xia Gu, jangan khawatir. Aku akan menanganinya dengan benar. Aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Bai Zhu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan cahaya bulan Kak Jin Yu? Sudah 10 tahun, Kak Jin Yu masih mencari Liontin Giok Guanyin itu. Mungkin orang itu sudah meninggal. Bukankah Giok Guanyin itu milikku? Mungkinkah Pei Jin Yu adalah Jin Yu? Aku selalu tidak bisa mengingat. Tidak. Aku harus pergi mencari Pei Jin Yu dan bertanya dengan jelas. Qiu Tian, kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa urusannya denganku jika dia ada di sini? Jin Yu. Aku baik-baik saja. Biarkan aku bicara dengan Bai Zhu, boleh? Aku harus menerima telepon. Aku akan kembali. Qiu Tian. Kamu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Pei Jin Yu? Aku baru tahu beberapa hari yang lalu bahwa Jin Yu adalah Jin Yu yang selama ini kucari bertahun-tahun. Bai Zhu, aku sangat bahagia. Kamu sudah mencarinya selama bertahun-tahun, ya? Aku baru ingat sekarang. Pei Jin Yu adalah Jin Yu. Kamu, mengapa kamu merebut identitasku demi bersatu kembali dengan Jin Yu? Bai Zhu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang yang memiliki tanda pengenal yang sama dengan Jin Yu adalah aku. Ini jelas Giok Guanyin milikku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tidak mau akui kalau sudah ditukar sekarang. Itu tidak penting. Saat Jin Yu kembali nanti, aku pasti punya cara untuk membuktikannya. Kamu tidak mungkin sedang membicarakan tahi lalat di bahu itu kan? Tentu saja aku punya. Menyerahlah saja. Mulai sekarang, identitasmu adalah milikku. Orang yang kamu cintai juga milikku. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Apakah kamu punya tahi lalat di bahumu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Tentu saja aku punya. Dan Jin Yu sudah mengonfirmasinya. Terkonfirmasi, aku tidak percaya. Percaya atau tidak? Kamu pasti berbohong. Jin Yu. Dia tidak punya tahi lalat di bahunya. Dia membohongimu. Jin Yu. Diam. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku begitu? Saat aku menghapus The tahi film lalatku was sebelumnya, translated prosedurnya and gagal dan narrated meninggalkan by bekas M luka. Media. Aku menutupinya dengan concealer. Bai Zhu, apa kamu sudah cukup membuat masalah? Apa kamu bersikeras membuat Qiu Tian kehilangan muka di depan umum? Sebelum kamu puas, kecemburuanmu, kenapa begitu intens? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun.
Apakah dia punya tahi lalat di tubuhnya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Dia benar-benar membohongimu. Dia dan kerabatnya telah menjalani tes DNA. Dan hasilnya akan segera keluar. Kerabatku. Aku tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Dari mana aku punya kerabat? Aku sudah menemukan mereka sejak lama. Kerabat Jin Xiaoguo. Jadi kamu ingin menipu dengan mengklaim identitasnya? Mustahil. Kamu menemukan kerabatku. Di mana mereka? Bawa aku menemui mereka. Kenapa harus menemui mereka? Gunakan identitasmu sebagai nyonya muda untuk mengancam mereka agar membantumu. Aku beritahu kamu. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Ketua Pei, hasil perbandingan DNA Qiutian sudah keluar. Dia adalah yang selama ini Anda cari, Jin Xiaoguo. Baizu, kamu juga mendengarnya. Sains tidak berbohong. Berhentilah bersikap keras kepala dan tersesat. Kita masih berteman baik. Oke, diam. Atas dasar apa kamu? Atas dasar apa kamu menggantikan identitasku dan mencampuri urusan antara Jin Yu dan aku? Baizu, aku memperingatkanmu. Jangan muncul di depan Xiaoguo lagi. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin kulakukan. Jin Yu. Aku adalah Xiaoguo. Aku adalah Xiaoguo. Jin Yu. Bagaimana kalau begini? Biarkan Baizu juga melakukan tes DNA dengan keluargaku. Baizu, apa kamu tidak akan pernah berhenti mengandalkan Jin Xiaoguo yang menganggapmu teman? Kamu bersikap tidak masuk akal. Seharusnya ada batasnya, bukan? Jelas dia yang menggantikan identitasku. Aku. Wei Jin Yu. Bawa aku menemui keluargaku. Aku akan melakukan tes DNA dengan mereka. Aku sudah membandingkan DNA-mu dengan DNA keluarga Jin sejak lama. Kamu pada dasarnya bukan Jin Xiaoguo. Sekarang pergi dari sini. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Kita sudah berjanji sebelumnya. Hari Valentine putih 10 tahun kemudian. Kita akan menikah. Apa kamu lupa? Apa katamu? 10 tahun lalu di hari ulang tahunku. Kamu memberiku kalung itu. Kita sudah berjanji bahwa 10 tahun kemudian hari ini, kita akan menjadi keluarga. Apa kamu lupa? Bagaimana kamu tahu semua ini? Saat kita masih sekolah, aku selalu dirundung. Kamu yang melindungiku, dan bahkan untuk membantuku. Kamu hampir dikucilkan sendiri. Semua ini adalah apa yang kuceritakan padamu sebelumnya. Bagaimana bisa kamu menggunakannya untuk menipu orang? Kamu memberitahuku. Kalau begitu ceritakan lebih banyak tentang hal-hal lain. Dia mengalami kecelakaan mobil. Dia mungkin tidak ingat terlalu banyak detail. Ada apa? Aku pernah mengalami kecelakaan mobil sebelumnya. Banyak hal yang tidak bisa kuingat lagi. Kamu masih sangat pandai berpura-pura. Aku sudah berteman denganmu selama bertahun-tahun. Kamu tidak pernah mengalami kecelakaan mobil. Jin Yu. Dia tidak bisa menceritakan masa lalu kita. Kamu masih percaya padanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu katakan padaku. Tentu saja. Suatu musim dingin. Kita sepakat untuk pergi bersama. Mengerjakan PR di tepi sungai. Kamu hampir jatuh. Aku menarikmu kembali. Tapi kita berdua akhirnya jatuh. Tas sekolah jatuh ke sungai. Semua PR basah kuyup. Apa itu belum The cukup? film was Kalau begitu aku akan lanjut. and narrated by M Kita Media. juga sepakat bersama. Pergi ke kuil dan meramal nasib. Peramal bilang kita tidak cocok. Kamu sangat marah sampai. Kamu mengutuk mereka karena bicara omong kosong. Dan kemudian, kamu memberikan liontin Jokini kepadaku. Kamu berbohong. Jin Yu. Setiap detail kecil dari masa lalu kita. Aku mengingat semuanya. Aku yakin kamu pasti mengingatnya juga. Benar kan? Maafkan aku, Xiaoguo. Aku sebenarnya sempat meragukanmu. Tidak apa-apa. Percayalah padaku mulai sekarang. Qiutian sengaja memprovokasiku. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Ayo pergi. Jin Yu. Semua yang kukatakan itu benar. Aku adalah Xiaoguo yang asli. Kenapa kamu tetap menolak untuk percaya padaku? Berhenti berpura-pura. Berulang kali.
menantang batas kesabaranku. Bai Zue, apakah ini lucu? Aku tidak. Aku beri waktu 3 hari untuk pindah dari kediaman keluarga P. Jika tidak, aku akan menyuruh seseorang untuk mengantarmu pergi secara paksa. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Selama Xiaguo ada di sisiku itu sudah cukup. Ketua P, capung bambu sudah diletakkan di kamar Nona Kyutian. Dan kamar Nyonya, pena-penanya juga sudah siap. Kali ini, jika Bai Zue membuat pilihan yang sama seperti Xiaguo lagi, maka itu tentu bukan kebetulan kan? Capung bambu. Wei Jinyu, jadi kamu tahu siapa aku sekarang? Itu salah. Warna mata saat mundur itu salah. Wei Jinyu, kenapa kamu ada di sini? Mengapa kamu memberikan capung bambu itu dengan mata merah muda? Karena teratai muda baru tunjuk ujung tajamnya. Dan seekor capung sudah hinggap di atasnya. Teratai muda baru tunjuk ujungnya. Dan seekor capung sudah hinggap di atasnya. Itu karena di mata capung hanya ada bunga teratai. Itulah mengapa mereka berwarna merah muda. Bai Zue adalah Xiaguo. Apa yang harus aku lakukan? Aku memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Jinyu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tetap di sana, jangan keluar. Kamu menyakitiku. Jinyu, mengapa kamu tiba-tiba seperti ini? Apakah Baizu membohongimu lagi? Xiaguo hanya menggunakan pena merah muda untuk mewarnai mata capung itu. Aku mengirimkannya kepada Bai Zue dan kamu, tapi kamu menggunakan warna hitam. Kyutian, jelaskan ini. Aku. Pensil warna merah muda apa? Sialan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menutupi ini? Pembohong. Kepala pelayan. Ketua P. Seret dia keluar. Beritahu semua perusahaan di Jinghai. Akulah yang mengusir orang ini. Jika ada perusahaan yang mempekerjakannya. Jinyu, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku benar-benar Xiaguo. Aku tidak melihatnya tadi. Pensil merah muda apa? Itulah sebabnya aku menggambarnya dengan pensil hitam. Jinyu, aku benar-benar tidak membohongimu. Berapa lama lagi kamu akan terus berbohong? Sebagai sahabat terbaik Bai Zue, tidak apa-apa jika kamu tidak membantunya. Kamu bahkan menggunakan identitasnya untuk menipuku. Itu sudah keterlaluan. Jinyu, aku benar-benar tidak melihatnya tadi. Pensil warna merah muda apa? Jinyu, percayalah padaku. Nona Q, pensil warna merah muda sudah ditemukan. Apa katamu? Ya, saat saya mencari tadi, pensil warna merah muda itu ada tepat di tempat ini. Ini semua salah saya. Saat saya menyalakan air, saya tidak sengaja menjatuhkan penanya. Sekarang kamu harus percaya padaku kan? Kamu boleh pergi sekarang. Kali ini aku harus berakting lebih teraniaya. Aku harus mengusir Baizi. Aku tidak menyangka. Bahkan sekarang kamu masih tidak percaya padaku. Baiklah. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan menghilang selamanya. Xiaguo. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Akhirnya dia termakan umpan. Lepaskan aku. Karena kamu pikir aku palsu, maka aku akan pergi. Kamu dan Baizu bisa hidup bersama kalau begitu. Xiaguo, aku salah. Aku tahu aku salah. Jinyu, sebenarnya mengenai masalah ini, kamu tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Alasan Baizu memilih pensil warna merah muda adalah karena aku memberitahunya tentang hal-hal di antara kita. Aku hanya tidak menyangka bahwa dia akan diam-diam mencatatnya. Jinyu, dia benar-benar menakutkan. Aku tidak menginginkannya di sini lagi. Baiklah. Aku akan membuatnya pergi. Selamat pagi. Kamu pindah. Apa katamu? Kamu hari ini. Pindah. Keluar. Pergi. Kamu masih mengira aku membohongimu. Terlepas aku berbohong atau tidak, bukankah kamu sendiri tahu kebenarannya?
The film was Baiklah, translated aku bisa pindah. and narrated Aku by juga tidak ingin N-Media. terlibat denganmu. Tapi, hanya setelah aku mendapatkan pekerjaan. Paling lama 1 bulan. Oke, Ada apa? Mengapa saat dia menangis? Hatiku menjadi lunak. Pei Jinyu, apa kamu sudah gila? apa? Dia akan tinggal di sini selama 1 bulan lagi. Xia Guo, aku berjanji padamu. Ini adalah bulan terakhir. Jin Yu, aku. Jika setelah 1 bulan, dia masih bersikeras tinggal di sini dan tidak mau pergi, aku akan mencari cara. Sepertinya aku harus memikirkan cara lain untuk ikut campur. Aku sudah berusaha sangat keras. Tapi Baizu tidak tahu mantra apa yang dia gunakan pada Pei Jin Yu. Dia hanya mendengarkannya. Tidak peduli apa yang kukatakan. Semuanya sia-sia. Bukankah itu hanya tipu muslihat wanita penggoda? Hanya berpura-pura menyedihkan dan mencari simpati. Hanya saja Kak Jin Yu berhati lembut. Itulah mengapa dia terjebak dalam rencananya. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Baizu, karena kamu begitu tidak tahu terima kasih, maka jangan salahkan aku. Saat ini, pekerjaan sangat sulit dicari. Nona, bisakah saya meminta bantuan Anda? Saya sedang berbelanja, dan itu tiba-tiba datang. Saya tidak membawa apa-apa. Tidak apa aku punya beberapa. Aku akan memberimu 1. Terima kasih banyak. Juga, saya tidak sengaja mengotori celana saya. Saya harap Anda bisa menemani saya ke kamar kecil dan membantu menutupi saya dari belakang. Apakah boleh? Tidak masalah. Ada kamar kecil di sebelah sana. Ayo pergi. Boleh. Ayo pergi. Kalian semua. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Silakan berteriak. Tempat ini sudah dimodifikasi secara khusus. Jika ada orang di luar yang bisa mendengarmu, aku akan mengganti nama keluargaku. Kamu terlihat cukup cantik di foto. Aku tidak menyangka kamu bahkan lebih. Berhenti bicara omong kosong. Ikat dia untukku. Mengapa gadis ini masih melolong? Apakah kamu mengikatnya terlalu kencang? Omong kosong. Jika aku tidak mengikatnya dengan kencang, bukankah dia akan melepaskan diri? Apa yang kalian berdua lakukan? Sumbat mulutnya untukku. Dia benar-benar bisa melolong. Nona Pei. Halo Nona. Apakah kamu orangnya Kak Wang? Ya, saya sudah mengikuti kakak Wang sejak saya kecil. Serahkan masalah ini padaku. Kamu bisa tenang. Baguslah kalau begitu. Foto gadis itu dan alamatnya sudah saya kirimkan padamu. Besok kamu tunggu di alamat ini. Apakah tidak apa-apa jika aku melakukan apapun padanya? Selama kamu tidak membunuhnya, lakukan saja apapun. Baiklah, pergi sekarang. Sisi, apa maksudmu dengan ini? Setelah dia menyelesaikan tugasnya besok, saya akan mengirimkan pesan padamu. Kamu hanya perlu membawa Jin Hyo ke sana. Membawa dia ke sana. Baik, saat kamu tiba, kamu akan kebetulan melihat dia mendekati Baizu. Baizu juga akan menunjukkan ekspresi kenikmatan. Apakah menurutmu, Kak Jin Hyo setelah melihat semua ini, masih akan memiliki perasaan pada Baizu? Hei Nona Pei, saya sudah mengikat orang itu dan membawanya kepadamu. Pei Jin Hyo akan segera tiba. Kita bisa mulai sekarang. Bagus. Kamu wanita terkutuk. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Xiao Sanshan ini mengacaukan hal sekecil itu saja. Lari. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Baizue. Ini aku. Sekarang sudah tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak apa-apa. Baizu, belum ada yang terjadi padamu. Untuk apa kamu berpura-pura? Dia juga seseorang yang pernah diculik sebelumnya. Tapi dia, bagaimana mungkin dia mengatakan hal itu? Jin Yu, Apa yang salah denganku? Mengapa aku secara tidak sadar The menolaknya? film was Xia Guo, translated mengapa di dalam and pikiranku, narrated by aku terus-menerus N-Media. mengkhawatirkan wanita itu? Jin Yu, ada apa denganmu?
Mungkinkah dia curiga? Dia terlihat baik-baik saja. Jangan. Jangan sentuh aku. Tolong aku. Tolong aku. Dia, bagaimana mungkin dia mengalami mimpi buruk seperti itu? Mungkinkah aku benar-benar salah orang? Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Jangan takut. Aku di sini. Aku di sini. Apa? Kak Jin Yu pergi menemui Bai Zhu. Benar sekali. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lagi pula, dia sangat menolak saat aku menyentuhnya akhir-akhir ini. Kurasa, dia pasti curiga. Sepertinya kita harus mengubah rencana kita. Apakah kamu punya cara lain? Tentu saja. Nona, Ketua Pei tidak ada di sini. Anda sebaiknya kembali lain hari. Nona Pei, kenapa Anda di sini? Apa? Perusahaan keluarga saya sendiri. Nasi, dan saya masih harus menyambut Anda. Saya tidak berani. Hanya saja Ketua Pei kita. Dia tidak ingin orang lain datang ke kantornya. Jadi Anda bukan manusia. Kamu benar-benar semakin tidak terkendali. Kak Jin Yu, Anda tahu. Saya selalu seperti ini. Insiden penculikan dan kebakaran terjadi 10 tahun lalu. Kak Jin Yu, Bai Zhu adalah pembohong. Masalah ini sudah diputuskan. Mengapa Anda masih ingin menyelidikinya? Aku hanya ingin memastikannya lagi itu saja. Bagaimanapun masalah ini, harus sangat teliti bukan? Apalagi tentang masalah ini, yang masih bisa diselidiki. Kak Jin Yu, mungkinkah? Apakah Anda meragukan Qiu Tian? Karena Anda tidak meragukannya. Lalu mengapa Anda masih menyelidiki peristiwa tahun itu? Jika hasil akhirnya sama dengan yang sekarang. Penyelidikan Anda seperti ini sekarang, bukankah itu akan menyakiti perasaannya? Aku belum memikirkan hal itu. Saya adalah adik Anda. Tentu saja saya harus memikirkan segalanya untuk kakak saya. Jadi Kak Jin Yu, berhentilah, jangan terus menyelidiki. Jangan lukai perasaannya lagi. Kamu benar. Kalau begitu Kak Jin Yu, saya ada urusan lain, jadi saya pergi duluan. Nona Sisi, sepertinya sangat peduli dengan masalah ini. Ya, terlalu peduli. Begitu peduli sampai membuatku merasa sedikit aneh. Kalau begitu Ketua Pei, masalah ini berakhir di sini. Terus selidiki. Menerima 1 juta rupiah. Hanya 1 minggu. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Operasinya berhasil. Pemulihan spesifiknya bergantung pada perawatan lanjutan. Benar. Ini, apakah kamu sudah berhasil menghubungi Qiu Tian? Kita butuh tanda tangannya di sini. Belum. Baiklah. Rumah sakit juga berusaha sekuat mungkin hubungi dia. Tapi ponselnya sama sekali tidak bisa dihubungi. Mengapa kamu tidak memikirkan tempat-tempat yang sering dia kunjungi dan mencoba mencarinya di sana? Ibunya sedang sakit parah seperti ini, tapi dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Bagaimana bisa seseorang seperti itu? Sisi, aku telah menggunakan ponsel yang kamu belikan untukku beberapa hari ini. Pihak rumah sakit untuk ibu menyimpan nomor ponselku yang sebelumnya dalam arsip. Lihat, jika kamu tidak sedang ada urusan mendesak sekarang, bisakah kamu mengembalikan ponselku kepadaku terlebih dahulu? Aku ingin menelepon rumah sakit. Bukankah ibumu sudah koma cukup lama? Apa yang mungkin terjadi? Sisi, aku. Sudah cukup. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Aku akan pergi ke tempat Kak Jin Yu dulu. Aku merasa kesal saat melihatmu. Terima kasih, Sisi. The film was translated Dokter. and narrated by M Media. Halo.
Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisinya saat ini sangat baik. Hanya saja dia baru saja sadar. Dan pikirannya sedikit bingung. Kami menyarankan agar kamu tetap tidak masuk untuk menjenguk. Tunggu sampai dia stabil sebelum masuk. Terima kasih dokter. Tidak apa-apa. Benar. Tadi saya melihat temanmu itu datang untuk membayar biaya. Namun sekarang, karena ibumu sudah sadar, banyak obat yang tidak lagi diperlukan. Setelah dia dipindahkan ke bangsal umum, kamu bisa pergi ke bagian administrasi rumah sakit kami untuk mendapatkan pengembalian uang ini. Teman apa? Biaya pengobatan ibuku. Aku membayar semuanya sendiri. Aku begitu sibuk bagaimana saya bisa melupakan masalah ini. Dokter, apa yang sedang Anda bicarakan? Ini bukan sesuatu yang perlu dirahasiakan. Jadi saya akan langsung memberitahumu. Sebenarnya sebagian uang yang kamu bayarkan sama sekali tidak cukup untuk biaya pengobatan ibumu. Bagian yang sangat besar dibayarkan oleh temanmu itu. Teman. Siapa itu? Biar saya ingat. Sepertinya namanya mengandung insurzui. Basil, ya, itu dia. Itu dia. Bagaimana mungkin itu dia? 2 tahun lalu. Mengapa kamu ada di sini? Aku. Tadi bukankah aku menginginkan tas mewah itu? Jadi, aku bekerja paruh waktu untuk menabung uang demi membelinya. Bukankah keluargamu cukup kaya? Mengapa kamu harus bekerja untuk menabung demi membeli satu tas saja? Ibuku tidak akan memberiku uang jajan sebanyak itu. Mengapa ibumu seperti ini? Dia bahkan pilih kasih apa yang tidak dimiliki saudaramu itu. Tapi kalau soal kamu, baiklah, tidak apa-apa. Nanti sepertinya, aku tidak melihatnya membeli tas apapun. Jangan meremehkan temanmu. Dia mungkin terlihat kurus dan kecil biasanya. Tapi sejauh yang saya tahu, dia bekerja 3 pekerjaan sehari. Hanya agar dia bisa membayar biaya pengobatan ibumu ini. Dokter, sudah berapa lama dia membantuku? Membayar biaya seperti ini. Saya tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Kira-kira sejak ibumu dipindahkan ke rumah sakit kami. Bulan ketiga atau keempat mungkin. Sudah selama itu? Dia benar-benar membantuku selama ini. Biasanya selain membayar biaya, saat kamu tidak ada di sini, dia juga yang merawat ibumu. Memiliki teman seperti ini dalam hidup adalah keberuntunganmu. Kamu harus membalas kebaikannya dengan pantas. Saya pergi sekarang. Jadi itu semua salahku. Akulah yang salah paham padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja itu untuk membuat pembohong ini belajar dari kesalahannya. Lihat apakah dia berani berbohong lagi. Xiagu, dia sengaja menunggu sampai kamu tidak ada di sini dan sengaja datang ke sini untuk merayu Kak Jinyu. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar datang ke sini untuk mencari Qiu Tian. Apakah kamu pikir aku masih akan mempercayaimu berulang kali dan membiarkanmu menindas Xiaguo? Cukup. Xiaguo, kamu terlalu baik hati. Untuk orang seperti dia harus diberi pelajaran yang setimpal. Aku hanya menyiramnya dengan sebotol air hari ini. Dibandingkan dengan apa yang telah dia lakukan, hukuman ini masih jauh dari cukup. Pei Jinyu, kamu benar-benar bodoh. Xiaguo, Bukankah kamu bilang kamu sangat mencintai Jin Xiago? Kenapa orangnya sudah ada di depan matamu, tapi kamu tidak bisa mengenalinya? Bagaimana bisa kamu tertipu oleh trik murahan orang lain dan menjadi buta? Apakah kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Saat aku baru turun dari pesawat, Pei Sisi menemukanku. Dia mengancamku menggunakan biaya pengobatan ibuku. Dia bahkan mengarang banyak hal buruk tentang Baizu. Semua yang dia inginkan adalah agar aku bekerja sama dengannya untuk mencuri Jiok Guanyin milik Baizu. Pei Sisi, ternyata benar itu kamu. Qiu Tian kamu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bicara omong kosong. Hal-hal apa saja yang telah kamu lakukan? Aku lebih tahu daripada siapapun. Apa yang telah kulakukan? Kamu tidak punya bukti. Fitnah. Pei Sisi, kamu yang mendalangi semua ini. Kak Jinyu, aku adalah adikmu. Bagaimana kamu bisa mempercayai orang luar? Kak Jinyu, dia memperlakukanmu seperti saudara. Apakah kamu memperlakukannya seperti kakak? Kamu, bukti bahwa kamu menyuruhku melakukan hal buruk. Aku masih menyimpannya semua. Tak peduli bagaimana kamu berargumen hari ini, itu percuma. Apa yang dia katakan itu benar. Kak Jinyu, sakit. Jawab pertanyaanku. Ya. Aku yang melakukan semuanya. Ada apa? Pei Sisi,
Aku sudah terlalu lunak padamu. Itulah sebabnya kamu tidak tahu diri dan melakukan tindakan yang keterlaluan. Kak Jin Yu, selama bertahun-tahun ini orang yang selalu berada di sisimu selalu adalah aku. Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Toleransiku padamu adalah karena ibumu pernah merawatku. Aku menutup mata terhadap perbuatanmu demi menghormati bibi. Tapi aku tidak menyangka kamu akan semakin menjadi-jadi sampai berani menjebak Xia Guo. Jika kamu benar-benar mencintainya sedalam itu, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalinya? Kamu, Urus urusan keluargamu sendiri. Bai Sueyo pergi. kepala pelayan. Bawa Pei Sisi pulang. Kenapa kamu membantunya berdiri? Dia tidak cacat. Kak Jin Yu, apakah kamu benar-benar akan demi dua orang luar memperlakukan adikmu seperti ini? Pei Sisi, dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, kamu dan aku tidak punya hubungan apapun. Bai Zu, aku minta maaf. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Aku tidak menyangka Pei Sisi benar-benar menggunakan ibumu untuk mengancammu. Ini semua salahku karena menyeretmu ke dalam masalah ini. Bai Zu, jangan menyalahkanku. Aku itu benar-benar tidak masalah. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa kamu ada di sini? Tidak apa-apa. Aku hanya datang untuk menemuimu. Aku baik-baik saja. Kamu sudah selesai melihatnya. Sudah selesai. Kamu boleh pergi sekarang. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan saja, ada apa? Itu, aku ada urusan lain. Jadi aku pergi sekarang. Bai Zu, aku akan kembali menemanimu besok. Jika ada sesuatu, katakan saja. Kamu tidak mau membiarkanku masuk. Di luar sangat dingin. Aku bahkan tidak memakai mantel. Kenapa kamu tidak mati kedinginan saja? Biarkan dia masuk. Bagaimana jika dia benar-benar sakit karena kedinginan? Sepertinya dia masih peduli padaku. Xia Guo, tenanglah. Aku sudah menyelesaikan semuanya dengan Pei Sisi. Mulai sekarang dia dan aku tidak punya hubungan apapun. Kenapa kamu tidak percaya padaku sebelumnya? Dan sekarang kamu datang ke sini bersikap penuh kasih sayang. Kenapa kamu menceritakan semua ini padaku? Aku benar-benar tidak akan memaafkannya begitu saja. Masalah keluargamu sendiri. Tidak perlu repot-repot datang ke sini dan memberitahuku. Jika kamu tidak punya urusan lain, silakan pergi. Aku perlu istirahat. Tidur dengan rambut basah. Itu buruk bagi kesehatanmu. Pei Jin Yu, kamu tidak perlu melakukan ini. Jin Xia Guo, aku mohon padamu. Dengarkan aku. Xia Guo. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar bodoh. Padahal aku sudah memikirkanmu begitu lama. Aku memimpikanmu selama berhari-hari. Padahal kamu ada di sini di sampingku. Jin Xia Guo, ada apa denganmu? Pei Jin Yu ini memperlakukanmu dengan sangat buruk. Bagaimana bisa saat kamu melihatnya sekarang? Hatimu masih saja bergetar. Jin Xia Guo, kamu benar-benar tidak punya harapan. Tenanglah. The film was translated Bukan hanya and PCC. narrated by M Ada juga Media. Qtian. Aku sudah menghubungi asistenku. Aku akan menuntutnya. Aku akan membuat mereka berdua membayar harganya. Tidak, kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh menuntut Qtian. Dia dipaksa oleh PCC. Baiklah. Jika kamu tidak ingin aku melakukannya, maka aku tidak akan melakukannya.
Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Kamu... Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu dengan lakukan apapun yang aku katakan? Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Benar. Wei Jinyu, kamu adalah orang yang menyeretku ke dalam lumpur sebelumnya. Dan sekarang kamu di sini pura-pura penuh kasih. Tetaplah kamu. Aku adalah manusia. Aku adalah manusia yang punya perasaan. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Xia Guo. Apa yang sedang kamu lakukan? Tadi aku tidak menggunakan banyak tenaga untuk mendorongmu. Wei Jinyu, kamu... Ada apa denganmu? Apakah kamu punya obat pereda nyeri di rumah? Obat pereda nyeri? Tidak. Apa sebenarnya yang salah denganmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak, aku baik-baik saja. Ini penyakit lama. Nanti juga akan hilang setelah sakit sebentar. Apa maksudmu penyakit lama? Jika kamu sakit, kamu harus pergi ke rumah sakit. Aku benar-benar baik-baik saja. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Mereka berdua begitu cepat, sudah mulai bermesraan. Baizu, kamu benar-benar punya bakat untuk menggoda pria. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku. Tentu saja itu agar kamu membayar harganya. PCC, apa kamu sudah gila? Kak Jinyu, kamu benar-benar demi dia. Wei Sisi. Ini terakhir kalinya. Jika ada lain kali, aku tidak akan memedulikan perasaan Bibi. Kak Jinyu, aku tidak bermaksud begitu. Keluar. Ini. Kita akan pergi ke rumah sakit. Ayo pergi. Tidak. Bantu saja aku membalutnya. Aku ada rapat besok pagi. Aku tidak bisa melewatkannya. Tapi kondisimu. Aku hanya ingin habiskan lebih banyak waktu denganmu. Ayo pergi. Xia Guo. Ulang tahunku yang ke-14. Apakah kamu masih mengingatnya? Setelah kecelakaan mobilku, aku ingat beberapa hal. Tapi beberapa tidak bisa kuingat dengan jelas. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak ingat, aku akan menceritakannya padamu. Saat aku kecil, keluargaku sangat ketat. Mereka bilang barbeque tidak sehat. Jadi mereka tidak membiarkanku memakannya. Semakin mereka melarangku, semakin aku menginginkannya. Untuk memberiku kejutan. Kamu entah bagaimana berhasil mendapatkan panggangan barbeque yang rusak. Tapi panggangan rusak itu terlalu tua. Dan apinya tidak bisa dikendalikan sama sekali. Pada akhirnya, kita bahkan tidak jadi makan barbeque. Dan hampir menyebabkan bencana. Jinyu, tolong aku. Xia Guo. Aku minta maaf. Buatmu derita banyak ketidakadilan. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahan padamu. Aku percaya padamu. Ingatan-ingatan yang tiba-tiba yang terlintas di benakku tadi, apa itu? Mungkinkah? The film was translated Tidak. and narrated Mustahil. by Media. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku dan melarikan diri sendirian? Mungkin karena akhir-akhir ini, aku telah melalui terlalu banyak hal, dan ingatanku mulai kacau. Jinyu, tolong aku.
Jangan. Jangan tinggalkan aku. Dia. Wei Jinyu. Dia. Dia tidak pernah kembali untukku. Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Aku memilih untuk percaya padamu berulang kali. Kenapa kamu membuatku kecewa berulang kali? Karena kamu memperlakukanku seperti ini. Maka kamu, jangan salahkan aku. Aku pulang. Aku sangat lelah hari ini. Beri aku semangat mau. Akhir-akhir ini, pekerjaan di perusahaan sangat sibuk. Pekerjaan agak sibuk. Karena ini, lelang proyek akan segera dimulai. Banyak orang yang perlu ditemui sebelumnya. Kalau begitu, kamu lanjutkan saja bekerja. Aku tidak akan mengganggumu kalau begitu. Kamu tidak akan memberiku semangat. Kalau begitu aku akan bekerja di ruang kerja. Sudah selarut ini. Dia seharusnya sudah tidur. Xiaguo. Lelang ini jelas, sudah pasti berhasil. Saya tidak menyangka perusahaan akan. Obat. Ketua Pei, seberapa sering Anda mengonsumsi obat predanyarin akhir-akhir ini? Menjadi semakin sering, jika itu benar-benar tidak berhasil. Diam. Halo. Sekarang, kembali ke sini segera. Di bawah sepatu bat. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang saya curahkan untuk tender ini? Bagaimana bisa berakhir seperti ini hari ini? Jika kamu tidak bisa memberikan saya hari ini jawaban yang memuaskan, maka jangan salahkan saya. Aku tidak tahu. Kamu, apa katamu? Aku bilang. Aku tidak tahu kenapa lelangnya gagal. Oke, kamu tidak tahu bukan? Saya lihat sedikit otak yang kamu miliki itu sepenuhnya terfokus pada wanita. Kamu tidak tahu, maka hari ini saya akan menggunakan hukuman keluarga untuk membuatmu ingat. Tuan. Ketua PI sudah setua ini. Tidak pantas rasanya menggunakan hukuman keluarga lagi, bukan? Jika kita tidak menggunakan hukuman keluarga, dia tidak akan ingat nama keluarganya sendiri atau tanggung jawab apa yang dia pikul. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku baik-baik saja. Aku tidak peduli apakah kamu baik-baik saja atau tidak. The Apakah film kamu was masih marah translated padaku? and Aku akan narrated menebusnya by padamu. M-Media. Aku tidak peduli. Xiaguo. Peluk aku. Percayalah padaku. Aku akan memberikan segalanya untuk mencintaimu dengan baik. Aku percaya padamu. Wei Jinyu. Bagaimana kamu mengharapkanku untuk percaya padamu? Dulu. Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di sana? Apa? Dulu kamu bilang aku terlalu lemah. Takut sesuatu akan terjadi padaku di jalan. Bersikeras untuk pergi sendiri, untuk mencari seseorang yang bisa menyelamatkanku. Tapi kamu. Kenapa kamu tidak kembali? Xiaguo. Aku tidak pernah meninggalkanmu.
Tidak pernah. Tapi kamu tidak kembali. Kamu meninggalkanku sendirian dalam kebakaran besar itu. Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa keluar? Apakah kamu tahu apa yang aku lalui? Apakah kamu tahu apa yang aku lalui? Waktu itu, Dulu, kamu adalah orang yang takut mati dan meninggalkanku di sana sendirian. waktu itu aku. Kamu tidak perlu membuat alasan. Aku tidak ingin mendengarkan. Bagaimanapun kita sudah putus hubungan sekarang. Putus apa maksudmu? Dokumen-dokumen email. Aku memberikannya kepada pesaingmu. Itu kamu. Gadis yang berada di dalam api saat itu juga kamu. Itu aku. Aku yang melakukannya. Untuk membalas dendam padanya. Ayah, jangan dengarkan omong kosong The film Siago. was translated and Masalah Lang narrated itu by sepenuhnya M salahku. Media. Itu Tidak ada hubungannya dengan dia. Wei Jinyu. Aku akan bertanggung jawab sendiri atas perbuatanku. Kamu tidak perlu memohon untukku di sini. Gadis kecil, kamu benar-benar punya nyawa yang tangguh. Kebakaran sebesar itu saat itu, bahkan tidak bisa membakarmu sampai mati. Kamu seharusnya bersyukur pada langit dan bumi. Dan hidup dengan benar, bersikaplah rendah hati. Langit memberimu kesempatan hidup kedua. Tapi kamu tidak menganggapnya serius. Sisa hidupmu, kamu harus bersiap menghabiskannya di penjara. Ayah, jangan panggil polisi. Lihat dirimu, dasar tidak berguna. Dulu itu semua karena wanita ini. Sehingga kamu ingin menerjang lautan api. Lihat dia. Lihat betapa parahnya dia menyakitimu sekarang. Dan kamu masih membelanya. Kamu. Apa katamu? Saat itu anak ini bersikeras masuk untuk menyelamatkanmu. Bujuk banyak dia tak dengar. Pukul pingsan, bawa pergi. Saya tidak pernah menyangka. Setelah bertahun-tahun ini, saya awalnya berpikir, dia hanya punya satu hal di dalam hatinya. Pikiran bahwa kamu masih hidup. Saya tidak pernah menyangka. Dia benar-benar menemukanmu. Jadi aku salah paham pada Wei Jinyu. Dia benar-benar berniat kembali untuk menyelamatkanku. Kamu benar-benar pembawa sial bagi keluarga Pei kami. Pertama kali saya melihatmu, Jinyu diculik. Bertemu denganmu lagi. Kamu benar-benar mengambil dokumen tender terpenting perusahaan kami dan memberikannya kepada pesaing. Ayah, berhenti bicara. Jinyu. Aku minta maaf. Aku telah salah paham padamu selama ini. Dasar tidak berguna. Pelayan. Kendarai dengan cepat dan bawa wanita ini ke kantor polisi. Paman. Aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengimbangimu. Ayah, aku mohon padamu. Dasar tidak berguna. Jinyu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Bodoh. Apa yang perlu disesali? Tadinya aku pikir bahwa kamu meninggalkanku dan lari sendirian. Jinyu. Wei Jinyu. Jinyu. Kita sudah terlalu lama terpisah. Aku masih ingin menebus hari-hari yang kita lewatkan. Semuanya. Jinyu. Tolong jangan tinggalkan aku ya. Dokter. Miliknya. Bagaimana dengan lukanya? Luka di tubuhnya tidak ada yang serius. Itu hanya luka luar. Lalu, kenapa dia memuntahkan darah? Apakah pasien memiliki gejala lain? Apa? Tadi aku tidak menggunakan banyak tenaga untuk mendorongmu. Apakah kamu punya obat pereda nyeri di rumah? Obat pereda nyeri? Tidak. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak, aku baik-baik saja. Ini penyakit lama. Rasa sakitnya akan segera berlalu. Dia sering mengalami sakit perut akhir-akhir ini. Sangat sakit sampai dia harus minum obat pereda nyeri. Sakit perut. Begini. Pasien memiliki gejala yang dicurigai kanker pankreas. Namun kami belum bisa memastikannya. Secara spesifik kami masih perlu menunggu
Hasil laboratorium keluar sebelum kami bisa memastikan. Kanker pankreas. Bagaimana bisa? Xiaguo. Xiaguo. Jin Yu. Kamu sudah sadar. Aku akan memanggil dokter. Dokter, bagaimana hasilnya? Hasil laboratorium sudah keluar. Dikonfirmasi sebagai kanker pankreas stadium lanjut. Penyakit ini sulit diobati, tapi bukan berarti tidak mungkin sama sekali. Hanya saja kemungkinannya rendah. Namun, banyak orang yang sudah menyerah pada pengobatan. Jalani saja sisa hidupmu dengan baik. Jin Yu. Keluar. Jin Yu. Keluar. Tidakkah kamu sudah cukup menyakitiku? Karena kamu gagal dalam tender itu. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang hilang? Jin Yu. Jangan seperti ini. Pergi dari sini. Kamu yang keluar. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar. Jin Yu. Keluar. Jangan seperti ini. Aku tahu. Aku tahu. Kamu sengaja mengatakan ini. Aku tahu segalanya. Kamu tidak boleh emosional saat ini. Dokter bilang, penyakitmu tidak sepenuhnya tidak bisa disembuhkan. Selama masih ada secercah harapan, kita harus mengobatinya. Kita berdua akan memiliki banyak waktu bersama di masa depan. Aku akan selalu berada di sisimu. Oke. Aku mohon padamu. The film was Lupakan aku. translated and narrated by M Media. Makanan di kafetaria ini. Aku selalu merasa rasanya tidak enak. Bagaimana kalau aku memasak untukmu dan membawakannya setiap hari? Aku tidak ingin kamu bekerja terlalu keras. Hanya memasak makanan. Apa susahnya? Xiaguo. Bawa aku pulang. Aku ingin mencoba masakanmu. Oke. Saat kamu pulih. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita akan. Xiaguo. Ini adalah keinginan terakhirku. Xiaguo. Dalam hidup ini, apakah ada hal yang kamu sesali? Ya ada. Penyesalan. Tidak menjalani hidup dengan baik bersamamu. Bagaimana bisa tidak bagus? Sekarang sudah sangat bagus. Itu menurutmu. Kamu. Apa kamu pernah mendengar tentang kunci konsentris? Kudengar jika kamu pergi ke kuil Anhe dan mengunci kunci konsentris yang bertuliskan nama dua orang. Kedua orang itu akan tetap bersama di kehidupan selanjutnya. Kuil Anah. Bukankah? Bukankah itu di kota sebelah kita? Aku ingin memintamu membantuku. Pergi ke kuil Anhe dan menguncinya. Tapi, butuh waktu lebih dari 4 jam untuk sampai ke sana. Oke. Aku akan pergi. Kamu tunggulah aku dengan patuh di rumah. Kenapa kamu tiba-tiba begitu gelisah?